Qiraatul Quran kemarin udah ya? Yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Wasabi'uha qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi bisawab. Wasabi'uha, dan hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid yaitu as-shaum, puasa. Bagaimana gambaran tentang puasa saat dia berniat untuk puasa, orang yang lagi haid? Fama tanawati shauma haruma 'alaiha. Seorang wanita dia berniat puasa padahal lagi haid, maka haram atas wanita tersebut yang lagi haid itu haram niat puasa. Tapi puasa tanggal ini pokoknya niat puasa nggak boleh, Pak. Lillahi ta'ala nggak boleh. Kalau ada puasa lain. Wa ma idza lam takwi wa mana'at nafsaha min at-ta'ami wasyarabi. Dan adapun jika seorang wanita yang dalam keadaan haid tadi dia berniat untuk tidak makan, ya. Jadi dia menjaga dirinya atau melarang dirinya, mencegah dirinya daripada makan dan minum, tetapi niatnya bukan niat puasa. Fala yahrumu 'alaiha, maka tidak haram atas dirinya. Misalnya diet, ya. Dari pagi sampai maghrib enggak makan, enggak minum, diet, tapi bukan niatnya puasa. Putih, kalau putih masih makan nasi, ya. Nasi putih. Itu apa namanya kalau ini tirakat mau puasa, mau kawinan, resepsi. Nah itu boleh, yang penting niatnya bukan niat puasa. Dia hanya niat menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak niat puasa. Li'annahu la yusamma shauman, karena hal tersebut tidak dinamakan puasa. Wal aujahu, dan pendapat yang lebih kuat argumennya annahu lam yajib 'alaiha aslan, karena bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid itu keadaannya tidak diwajibkan atas dia puasa sama sekali. Jadi kalau lagi haid itu tidak boleh puasa sama sekali, atau aslinya tidak boleh puasa. Wa wujubul qada'i innama huwa bi amrin jadid, dan kewajiban untuk mengqadha yaitu mengqadha puasa. Maka sesungguhnya perkara tersebut adalah merupakan perintah yang baru. Wa qila, dan dikatakan wajib 'alaiha summa saqata, diwajibkan atas si wanita yang haid itu untuk puasa kemudian gugur. Jadi pertama dia kewajiban bagi wanita itu kan puasa sebenarnya, kemudian menjadi gugur karena dalam keadaan haid. Jadi berkaitan dengan ini puasa kan kalau tidak jadi waladina amanu kutiba alaihimus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka disuruh, tapi di situ tidak menyebut tentang wanita haid. Intinya kalau orang berhalangan, salah satunya ya tentang haid. Dalam hadisnya Sayyidatina Aisyah, umirna biqada'is shaum wala biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Itu wanita yang haid. Itu udah kita bahas sebelumnya juga. Itu yang pertama, yang ke-7. Jadi dilarang
Wasaminuha. Nah, sekarang yang kedelapan Pak, ini agak rumit, agak ini juga nih, panjang lebar nih. At-tolak, yaitu tidak boleh menjatuhkan talak atas siapa? Wanita. Wa huwa minal kabair, itu merupakan dosa besar untuk menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan haid. Illa fi sab'i suwarin, kecuali dalam 7 gambaran atau masalah perkara yang kasus. Fala yahrumu talaquha fiha, maka tidak diharamkan menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid. Fiha itu dalam keadaan haid. Yang pertama, idza qala, jika suami berkata kepada istrinya, anti thalik, istriku, engkau menjadi jatuh talak fi akhiri juz min haidiki, di masa akhir saat engkau haid, ya, pada masa akhir engkau haid, maka jatuh talak. Jadi talaknya itu bukan saat haid, nanti kalau sudah akhir masa haid habis, gitu maksudnya. Au akhiri, atau beserta akhir waktu haid. Au indahu, atau ketika pada masa akhir haid. Ya, sama aja semuanya, itu cuma ininya aja, segi bahasanya aja. Wa mislu dzalika ma law tamma lafdhu talaqi fi akhiril haid, dan menyermai dalam perkara tersebut jika sempurna lafaz tolak itu pada akhir haid. Jadi jatuh berarti talaknya saat akhir haid. Ini mungkin berantem suami istri, atau pokoknya suaminya udah enggak. Jadi ucapinnya nanti jatuh tolak buat kamu istriku saat akhir atau setelah masa haid selesai. Maka hal itu dibolehkan, gitu maksudnya. Iya, ucapinnya sekarang lagi haid. Nanti berlakunya ya pasti karena tadi ada iniannya, waktunya yang disebutkan, taklidnya. Jadi taklid itu gantungan katanya itu saat berakhir haid. Listiqabi dzalika talaqi asyhur al-awwal fil iddah, yang mana tolak yang seperti tersebut itu mengakibatkan berlangsungnya perkara iddah. Nah, ini iddah orang tolak macam-macam Pak. Ada talak karena talak roji. Talak roji itu berapa Pak? 1 sama 2. Jadi orang yang ditalak pertama dan kedua itu talak roji, 3 kali masa suci atau 3 kali 3 bulan. Berarti berapa Pak? 90 hari. Tapi ada pendapat ulama, ini masa haid itu kadang-kadang nggak mesti 9, karena dia ada masa-masa yang ini berkurang. Kemudian ada tolak cerai karena meninggal. Orang kan meninggal, berarti kan dia cerai juga pas suami, tapi jangan cerai mati, ini bahasa kita ya. Terus ada orang yang dicerai, dia belum berhubungan sama suaminya Pak. Ada masih perawan lah ibaratnya. Dia cerai sama suami. Itu nggak ada iddah ini. Ada cerai hamil, istrinya hamil. Nah itu iddahnya kapan? Setelah Nah itu macam-macam nanti. Baik,
dukhul ijtihad, dan adalah wanita yang dicerai itu adanya di dalam perkara tersebut dia itu belum digauli. Jadi apa Pak? Ini macam yang berikutnya, dia belum digauli. Li'adamil iddah, karena tidak ada iddah. Bikhilafil mutawaffa, beda dengan yang al-mutawaffa anha, yang suaminya meninggalkan si istri. Berarti meninggal. Mutawaffa anha, wafat meninggalkan istri, meninggal berarti. Meninggal mati maksudnya, bukan ninggalin rumah. Zawjuha, yaitu suaminya qabla dukhul, sebelum dia bersetubuh atau menggauli. Nah ini yang pertama kali dia ditalak hidup, istrinya hidup tapi belum digauli. Yang kedua, suaminya meninggal tetapi istrinya belum juga digauli. Fatajibu 'alaiha iddah, istri tersebut tetap ada iddah. Jadi ini penjelasannya melebar juga ya. Paham kan maksudnya? Yang pertama istrinya dicerai tapi masih perawan. Ya, suaminya hidup. Maka tidak ada iddah. Yang kedua, ini istrinya dicerai masih perawan tapi cerai meninggal. Tetap ada iddah. Berapa Pak? Istri yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari 10 malam. Lama juga Pak. Iya. Terus dilarang apa? Keluar rumah kecuali ada keperluan penting. Ini hati-hati nih perempuan. Wal muhsanat, jadi perempuan yang menjaga dirinya ini kayak gini Pak. Syariat mengajarkan. Satu, saat dia meninggal sama suaminya, jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Tidak boleh dia kawin dengan atau nikah dengan orang lain sebelum selesai masa iddahnya. Yang ketiga, enggak boleh bersolek, berhias. Dijaga. Begitu. Hati-hati banget. Pasar anaknya disuruh. Nah, kalau dia karyawan gimana tuh? Ya, kalau karyawan itu izin sama kantor. Dikasih gak tuh?